Bayangin negara tetangga kita datang dengan proposal besar, jembatan raksasa. Panjangnya 48 km, melintasi Selat Malaka. Nyambungin Melaka di Malaysia sama Dumai di Riau. Biayanya belasan miliar dolar, bukan ratusan juta, belasan miliar. Dan mereka bilang, ini demi persahabatan, ini demi ekonomi bersama, ini win-win solution. Terdengar manis kan? Siapa yang enggak mau investasi sebesar itu? Siapa yang enggak mau infrastruktur megah yang bisa jadi kebanggaan regional? Tapi ada yang aneh, sangat aneh. 3 presiden Indonesia berturut-turut, Susilo Bambang Yudhoyono, Jokowi, dan sekarang Prabowo. Mereka semua punya jawaban yang sama ketika ditanya soal proyek ini. Tidak, bukan nanti, bukan kita pikir dulu, bukan kita pertimbangkan, tapi tegas, tidak. Tidak! Ini bukan kebetulan. 3 pemimpin dengan gaya berbeda, ideologi berbeda, periode berbeda, tapi satu sikap yang konsisten. Kenapa? Kenapa kita menolak proyek yang katanya menguntungkan kedua belah pihak ini? Kenapa kita tutup pintu berkali-kali, padahal Malaysia datang lagi dan lagi? Hari ini, gue bakal bongkar alasan dibalik penolakan yang konsisten ini. Dan percaya deh, ini bukan cuma soal teknis atau soal uang. Ini soal sesuatu yang jauh lebih dalam. Ceritanya dimulai dari tahun 2006. Wacana jembatan Melaka Dumai pertama kali muncul, terus tenggelam, terus muncul lagi, tenggelam lagi. Tapi baru akhir 2025 kemarin, literally beberapa minggu yang lalu, isu ini tiba-tiba panas lagi. Ketua Menteri Melaka bahkan sudah mengalokasikan dana Rp500.000, itu sekitar 2 miliar rupiah lebih, cuma buat studi kelayakan. Studi kelayakan doang ya, belum bangun apa-apa. Dan mereka bilang bakal diajukan lagi ke Indonesia di awal 2026 ini. Pertanyaannya sederhana, kenapa sedesperate itu? Coba pikir secara logika, kalau lu punya tetangga, dan tetangga itu berkali-kali nawarin proyek bareng, padahal lu nggak pernah nanya, lu nggak pernah bilang butuh, kira-kira apa yang lu pikirkan? Oh, dia yang butuh. Dan kalau dia yang butuh, pertanyaan berikutnya jadi, dia butuh apa? Jawabannya ada tepat di seberang Selat Malaka, di Sumatera. Malaysia, terutama negara bagian Melaka, punya masalah ekonomi yang cukup serius. Pelabuhan Melaka, yang dulu mereka bangga-banggain, gagal jadi hub maritim regional. Mereka bahkan punya proyek super ambisius namanya Melaka Gateway, investasi 2,7 miliar dolar. Gede banget kan? Mimpinya waktu itu. Mau saingin Singapura, mau jadi pelabuhan internasional yang ramai, yang strategis. Realitanya, mangkrak sejak 2019. Terbengkalai, investor kabur, kapal-kapal raksasa internasional, nggak ada yang mau mampir. Sekarang mereka stuck, ekonomi melambat, investasi asing turun, dan mereka butuh solusi cepat, butuh traffic, butuh pasar baru, butuh akses ke sumber daya. Dan di seberang lautan ada Sumatera. Pulau dengan populasi lebih dari 60 juta penduduk, lebih besar dari seluruh populasi Malaysia. Dan Sumatera bukan cuma populasi, Sumatera itu gudangnya kekayaan alam. Sawit, Indonesia penghasil terbesar di dunia. Karet, ekspor raksasa. Batu bara, minyak bumi, gas alam, semua ada di sana. Jadi kalau jembatan ini jadi, Malaysia bukan sedang membangun jembatan persahabatan. Mereka sedang membangun akses langsung, tanpa hambatan, tanpa bea cukai yang ribet, ke gudang kekayaan kita. Ini bukan kolaborasi, ini akses VIP. Oke, sekarang kita flip perspektifnya. Kita lihat dari sudut pandang Indonesia. Kalau Malaysia dapat akses bebas ke Sumatera, ke sumber daya kita, ke pasar kita, pertanyaannya jadi, Indonesia dapat apa? Mereka selalu jualan kata konektivitas. Selalu bilang, nanti ekonomi Riau bakal maju, turis Malaysia bakal banyak datang. Kedengarannya bagus di atas kertas, tapi coba kita simulasi dengan contoh yang konkret. Bayangin lu punya toko bahan bangunan di Dumai, toko keluarga, lu jual semen, pasir, kayu, besi, semua bahan mentah. Harganya murah karena lo jual grosir. Terus tiba-tiba ada jembatan, konektivitas meningkat, truk-truk dari Malaysia bisa datang langsung tanpa naik kapal. Mereka datang ke toko lo, mereka beli bahan mentah lo dalam jumlah besar, ratusan ton.
Lo seneng dong, omset naik, uang masuk. Tapi tunggu dulu, bahan mentah itu, semen kayu besi yang lo jual murah, mereka bawa ke Melaka. Di sana mereka olah, mereka jadikan furniture, pintu, lemari, meja, kursi, mereka kasih desain, mereka kasih finishing, mereka kasih label, made in Malaysia. Terus mereka jual produk jadi itu ke pasar internasional dengan harga premium. Atau yang lebih parah lagi, mereka jual balik ke Indonesia dengan harga 10 kali lipat. Lo dapat untung dari jual bahan mentah, mungkin margin 10-20%. Tapi nilai tambahnya, processing, desain, branding, profit besar, semua mereka yang dapat. Ini bukan konektivitas yang seimbang, ini eksploitasi dengan kemasan yang ramah. Dan masalahnya nggak berhenti di ekonomi doang. Coba kita lihat track record Malaysia dalam mega proyek infrastruktur. Melaka Gateway, gagal total. Forest City, kota megah yang mereka bangun di Johor untuk tarik investor asing, sekarang jadi kota hantu. Gedung-gedung tinggi kosong. Proyek kereta RTS ke Singapura harusnya selesai 2024. Sampai sekarang masih tertunda gara-gara masalah koordinasi dan dana. Kita serius mau percayakan kedaulatan perbatasan kita ke partner yang track recordnya kayak gini. Dan belum lagi soal kontrol. Siapa yang atur imigrasi di tengah jembatan? Kilometer ke-24 itu wilayah siapa? Kalau ada kerusakan struktural, siapa yang tanggung jawab? Kalau ada sengketa hukum, hukum mana yang berlaku? Indonesia punya trauma masa lalu soal perbatasan. Pulau Sipadan dan Ligitan lepas ke Malaysia di Mahkamah Internasional karena kita lengah. Kita nggak mau jembatan ini jadi celah baru yang bisa disalahgunakan. Dan disinilah logika dari 3 presiden kita muncul. SBY bilang tidak, Jokowi bilang tidak, Prabowo juga bilang tidak. Tidak! Mereka paham satu prinsip fundamental, skala prioritas. Buat apa kita bangun jembatan mewah ke rumah tetangga kalau kamar kita sendiri belum tersambung dengan baik? Fokus kita sangat jelas sekarang, Trans Sumatera. Kita mau sambungin Lampung di ujung selatan sampai Aceh di ujung utara. Kita mau Sumatera bisa connect dengan mulus ke Jawa. Kita perkuat ekonomi dalam negeri dulu. Kita pastikan logistik domestik lancar dulu. Karena kalau jembatan Melaka Dumai dibangun sekarang, sebelum konektivitas internal kita kuat, yang terjadi adalah Sumatera bakal lebih dekat dan lebih terintegrasi dengan Malaysia daripada dengan Jawa. Secara geopolitik, itu sangat berbahaya. Pusat gravitasi ekonomi Sumatera yang harusnya menghadap ke Jakarta ke IKN bakal tersedot ke utara, ke Semenanjung Malaya. Dalam jangka panjang, itu bisa bikin disintegrasi ekonomi. Sumatera jadi lebih dependen ke Malaysia daripada ke pemerintah pusat Indonesia. Makanya statement resmi pemerintah kita selalu diplomatis tapi tegas. Silakan kalau Malaysia mau melakukan studi, tapi itu bukan prioritas kami saat ini. Bahasa halusnya, lo yang butuh, lo yang ribet, gue sih santai. Teman-teman, penolakan konsisten ini adalah bukti kedewasaan kita bernegara. Indonesia masih dalam proses panjang membangun bangsa yang adil dan makmur. Kemiskinan masih jadi tantangan nyata. Akses pendidikan dan kesehatan di pelosok masih timpang. Penegakan hukum masih inkonsisten. Kita nggak klaim diri kita sudah sempurna. Kita realistis dengan kondisi kita. Tapi ada satu hal yang sudah tertanam kuat. Kita nggak bodoh, dan kita punya harga diri. Kita nggak gampang tersilau cuma karena diiming-imingi proyek miliaran dolar. Kalau ujungnya kita cuma jadi sapi perah. Kita paham, tidak ada makan siang gratis. Kalau Malaysia maksa banget berkali-kali nawarin, itu bukan tanda mereka baik hati. Itu tanda mereka yang butuh, bukan kita. 3 presiden kita sudah menjaga gerbang ini tetap tertutup dengan bijak. Tugas kita sekarang adalah mengawal keputusan ini. Jangan sampai suatu hari nanti gerbang ini dibuka cuma karena oknum yang tergiur komisi proyek. Gimana menurut lo? Apakah kita harus tetap menolak selamanya? Atau ada skenario dengan syarat ketat yang menguntungkan Indonesia? Tulis di kolom komentar, like kalau lo setuju kedaulatan itu harga mati. Subscribe buat analisa geopolitik yang pakai logika, bukan drama. Sampai ketemu di video selanjutnya.